part terakhir dari anime ini. Kehadiran rubah baru di kehidupan Nakano akan terungkap di sini. So, biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Inilah dia Sewayaki Kitsune no Senko-san. Di pagi hari, sebelum pergi kerja, Nakano terpana melihat acara TV yang menunjukkan makanan lezat yaitu gratin. Senko melihat Nakano yang sangat ingin memakan gratin. Karena gratin adalah makanan non-Japanese, Senko pun meminta bantuan Koenji bagaimana cara membuatnya. Dengan senang hati, Koenji mau mengajarkannya perlahan-lahan. Shiro yang ada di sana juga jadi ingin membantu. Senko sempat terkejut mendengar Shiro mau membantunya, karena sudah ratusan tahun Shiro tidak pernah mau membantu Senko. Koenji yang mendengar perkataan Senko hanya tertawa. Menurutnya bagaimana bisa Shiro tidak membantu ratusan tahun. Koenji mengira kalau Senko sedang bercanda. Senko dan Shiro merasa tenang, karena sampai saat ini Koenji mengira kalau mereka berdua adalah cosplayer. Mereka pun mulai memasak gratin. Koenji menunjukkan bagaimana caranya kepada Senko perlahan-lahan dan sepertinya Senko mudah mengingat semua tahapan. Setelah melalui tahapan yang cukup panjang dan menyenangkan, akhirnya gratin buatan mereka bertiga pun jadi. Satu persatu dari mereka mencobanya dan ternyata rasanya sangat-sangatlah enak. Senko jadi percaya diri untuk menyuguhkan hidangan ini nanti malam. Singkat cerita, sepulangnya Nakano, Senko pun menyuguhkan hidangan makan malam gratin. Nakano sangat senang karena apa yang diinginkannya tadi pagi langsung dikabulkan malam ini. Untuk mempertahankan cita rasa Jepang, Senko bahkan menambahkan beberapa bahan lainnya loh. Nakano pun memuji masakan Senko ini. Menurutnya, walaupun ini makanan barat, tapi nuansa rumahannya tetap terasa dan Nakano sangat menyukainya. Lalu di sini, Nakano pulang dari kerjanya dan terlihat dia sangat kepanasan. Memang saat ini musim gugur, tapi entah kenapa cuaca masih panas. Senko pun menebak kalau rasa panas yang dialami Nakano mungkin karena rambutnya yang terlalu panjang. Senko menawarkan diri untuk memotong rambut Nakano. Nakano tentu saja ragu. Dia takut kalau Senko akan memotong rambutnya dengan gaya zaman dulu. Mendengar hal itu, Senko tertawa. Dia pun menunjukkan majalah pria kepada Nakano. Ternyata Senko selama ini sudah memperhatikan rambut Nakano, sehingga Senko sering belajar dari sana bentuk-bentuk rambut pria yang modern. Setelah mendengar penjelasan menenangkan itu, akhirnya Nakano pun mau dipotong rambut oleh Senko. Selama proses pemotongan rambut, Nakano kembali teringat bagaimana ibunya dulu sering memotong rambut Nakano juga di halaman rumah. Dan hal itu menenangkan hati Nakano. Senko pun selesai memotong rambut Nakano. Dan selanjutnya, kini Senko akan membantu Nakano membilas rambutnya. Setelah melalui tahapan panjang, Nakano pun muncul dengan penampilan barunya yang lebih fresh. Nakano sangat berterima kasih kepada Senko karena sudah membantunya hari ini. Nakano sangat kagum dengan kemampuan Senko yang serba bisa. Di hari lainnya, Senko bersiap membereskan kamar dan saat membuka tirai, Senko dikejutkan dengan salju yang sangat indah depan tempat tinggal mereka. Tapi saat Senko akan mengajak Nakano mengagumi salju yang ada di luar sana, Senko malah melihat Nakano yang sedang bersiap-siap pergi kerja. Padahal salju hari ini sangat lebat. Pihak kantor tidak mengumumkan apapun sehingga ya Nakano harus pergi kerja. Senko menahan Nakano untuk jangan pergi bekerja. Bahkan Senko memeluk erat Nakano. Saat Nakano akan turun ke bawah, Nakano mendapatkan pengumuman libur hari ini. Mengetahui hal itu, Senko tentu saja senang. Saking senangnya, Senko malah mengajak Nakano bermain salju dulu sebelum masuk ke dalam kamar. Nakano dengan malu-malu menolak ajakan itu, karena Nakano merasa kalau dia sudah tidak pantas main salju. Usianya sudah sangat dewasa. Untuk memancing Nakano meluapkan apa yang diinginkan, Senko pun memulai lebih dulu. Dia melemparkan bola salju kepada Nakano, dan saat itulah Nakano mulai menikmatinya. Mereka berdua tertawa lepas memainkan salju yang ada di sekitar sana. Lalu di sini, Senko dan Nakano sedang bersantai. Melihat ekor Senko, Nakano jadi ingin rebahan di kotatsu sambil memeluk ekor Senko. Senko menyadari keinginan Nakano itu, sehingga Senko pun langsung mengizinkannya. Tanpa menunggu lama, Nakano langsung melompat dan memeluk ekor Senko. Setelah bersantai sejenak, Senko pun meminta Nakano melepaskan genggamannya karena Senko harus memasak. Nakano mengungkapkan keluhannya. Tapi aneh, di waktu yang bersamaan ada suara wanita lain di samping Nakano. Dan saat menoleh, Nakano dikejutkan dengan sosok rubah lain yang sangat seksi dan dia bernama Sora, bos dari Senko. Nakano pun kembali teringat wanita yang dia temui di pantai. Dan di saat itulah Nakano jadi paham siapa yang dia temui saat itu.
Nakano dan Senko mengucapkan terima kasih atas hidangan yang disediakan Sora. Sora pun kembali membahas tragedi pulau itu. Sora mengatakan kalau sekarang Shiro sedang dihukum karena menggunakan pantainya tanpa seizin Sora. Pantai itu seharusnya jangan didatangi oleh manusia, seperti Nakano ataupun Koenji. Setelah menjelaskan itu semua, Sora pun mengungkapkan tujuannya ke sini, yaitu untuk memanjakan Nakano juga. Di mata Sora, Senko tidak cukup memenuhi apa yang diinginkan seorang pria dewasa. Senko memperingatkan Sora untuk jangan menyepelekan keinginan Nakano, tapi sama seperti Shiro, Sora juga menghiraukan peringatan itu. Sora terus-menerus menggoda Nakano untuk mengungkapkan keinginannya. Dengan lantang, Nakano pun mengatakan kalau dia sangat ingin memeluk ekor Sora yang banyak sampai menutupi wajahnya. Senko pun langsung mencegah Nakano menyentuh ekor Sora. Lagi pula, setelah mendengar keinginan Nakano, Sora memutuskan pergi saja dari sana. Bagi Sora, ekor adalah hal yang berharga juga baginya. Sebelum meninggalkan apartemen Nakano, Sora pun berbisik kepada Nakano untuk berhati-hati ke depannya. Akan ada sebuah kejadian tidak menyenangkan di hidup Nakano. Nakano benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Sora. Lalu di sini Senko mengecek persediaan bawaannya dan dia menemukan surat dengan gambar bunga. Melihat bunga itu terungkap bahwa Senko adalah wujud misterius yang pernah menolong Nakano saat Nakano tersesat di hutan kuil. Saat Senko mengenang masa-masa ini, Senko malah merasakan aura hitam di tubuh Nakano kembali muncul. Maka dari itu, malam ini Senko harus lebih bekerja keras menyambut Nakano. Dan terlihat kerja keras Senko ini luar biasa. Senko membuat kamar Nakano menjadi kedai sake dengan berbagai macam jenis sake. Dari berbagai jenis sake, Nakano menyukai satu sake, yaitu bunga sakura rubah. Senko pun menjelaskan kalau sake ini sangat pas diminum karena bunga sakura akan segera mekar kan? Maka dari itu Senko mengajak Nakano untuk melihat bunga sakura bersama-sama nanti. Dengan senang hati, Nakano pun mengiyakannya. Setelah meminum beberapa gelas, terlihat Nakano sangat mabuk. Senko pun meminta Nakano minum air putih dulu. Saat Nakano akan membawa gelas, dia tidak sengaja menyenggolnya dan air pun tumpah. Nakano pada saat itu merasa jadi orang yang tidak berguna. Melihat Nakano depresi seperti ini, Senko pun menanyakan kepada Nakano apa yang sudah dilaluinya hari ini. Dengan perlahan, Nakano pun menceritakan kalau tadi ada klien meminta hal-hal yang tidak diungkapkan sejak awal. Padahal pengiriman harus dilakukan di hari itu juga. Nakano berniat meminta solusi dari bosnya, tapi Nakano malah dicaci maki karena tidak profesional. Saat menceritakan itu semua, Nakano tiba-tiba terhenti. Dia merasa pengecut jika menangis karena hal kecil seperti ini. Senko pun meminta Nakano jangan menahan apapun jika hanya mereka berdua saja. Nakano sudah sangat hebat di mata Senko karena sudah bekerja keras seperti ini. Senko hanya ingin mengenal Nakano lebih dalam lagi dari perasaan yang dirasakan Nakano setiap harinya. Mendengar hal itu, Nakano pun akhirnya meneteskan air mata. Setelah menangis cukup lama, Nakano tertidur di ekor Senko, dan di waktu yang bersamaan, Senko kembali melihat aura hitam di tubuh Nakano. Entah kenapa aura hitam itu tetap muncul. Kejadian itu tentu saja dilihat oleh Sora dan Shiro. Shiro jadi khawatir bagaimana Senko mengatasi ini semua. Sora pun menjawab bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya juga di antara mereka. Singkat cerita, sepulangnya Nakano, dia mengatakan kepada Senko kalau dia besok mulai cuti. Maka dari itu, Nakano akan mengajak Senko berlibur. Senko dengan senangnya meminta pergi ke swalayan di kota lain saja. Entah kenapa, Senko jadi sangat terobsesi mengunjungi swalayan. Walaupun aneh, Nakano pun mau menurutinya. Di keesokan harinya, Nakano menerima telepon dari ibunya yang mengatakan kalau ayahnya masuk rumah sakit. Mendengar hal itu, Nakano jadi teringat pesan Sora sebelumnya. Apakah ini kejadian buruk yang dimaksud? Nakano sangat ingin mengunjungi ayahnya. Tapi dia juga sudah janji mengajak Senko berlibur. Mengetahui ayah Nakano sakit, Senko pun mengizinkan Nakano pergi ke rumah orang tuanya saja. Karena hal itu lebih penting dibandingkan liburan mereka. Dengan penuh rasa bersalah, Nakano izin pergi. Karena khawatir meninggalkan Senko sendirian, Nakano memberikan ponsel kepada Senko agar selalu mengangkat telepon Nakano nanti. Senko pun menenangkan Nakano, kalau dia sudah terbiasa sendirian kan selama Nakano pergi kerja. Mendengar hal itu, Nakano tenang dan dia pun pergi. Setelah Nakano pergi, Senko pun memutuskan pergi juga. Dia akan pergi ke dunia lain sebentar. Senko bahkan sempat bertemu dengan Koenji juga dan dia berpamitan kepada Koenji. Lalu di sini Nakano mengunjungi makam nenek. Di sana entah kenapa Koenji jadi teringat sosok misterius yang membantunya dulu dan terlihat sangat jelas kalau sosok itu adalah Senko. Kini Nakano sudah mengingatnya. Berarti Senko sudah mengawasinya selama ini. Nakano pun mencoba menelpon Senko tapi tidak diangkat juga.
Tidak lama dari itu, telepon lain pun masuk dari Mitaka. Di sana Mitaka meminta Nakano segera pulang karena perusahaan mengalami kesulitan lain. Dengan terpaksa, Nakano pun harus pulang besok pagi. Omiyage, aburage. Sepanjang perjalanan, Nakano penasaran kenapa Senko tidak mengangkat teleponnya. Tadi pagi dicoba pun tetap sama saja. Nakano benar-benar tidak sabar untuk segera sampai ke tempat tinggalnya. Sesampainya di sana, Nakano langsung mencari Senko karena Senko tidak ada di dalam kamar. Dia bahkan menanyakan kepada Koenji karena siapa tahu Senko ada di sana. Koenji pun menjelaskan kalau Senko pergi kemarin membawa kain dan payung. Selain itu, Shiro tidak terlihat akhir-akhir ini juga. Mendengar hal itu, Nakano panik. Dia takut Senko kabur karena kesepian. Padahal sih, kenyataannya bukan seperti itu, karena Senko pulang ke dunia lain membuatkan makanan untuk Shiro dan Sora. Shiro sudah sangat rindu dibuatkan masakan di dunia ini. Selain membuatkan makanan, Senko juga ingin menanyakan tentang aura hitam di tubuh Nakano yang tidak hilang. Padahal ini sudah 1 tahun. Sora pun mengatakan kalau Senko sudah terbukti tidak mampu menghilangkan aura hitam. Maka dari itu, Senko tidak usah susah payah lagi kembali ke dunia manusia ataupun mengurus Nakano. Karena hasilnya akan selalu sama. Rasa kesedihan Senko sama dengan rasa kesedihan Nakano. Di dunia manusia terlihat Nakano mencari Senko kesana kemari. Karena dia merasa kalau kejadian buruk yang dimaksud Sora adalah perpisahannya dengan Senko, bukan sakit ayahnya. Karena ayah Nakano hanya terpeleset dan luka ringan. Kembali ke dunia rubah, Senko memohon kepada Sora untuk memberikan kesempatan mengurus Nakano. Lagi pula Senko tidak keberatan mengurus Nakano walaupun dalam waktu yang cukup lama. Sora pun menegaskan kepada Senko untuk sadar, jangan karena punya hutang budi jadi ingin terus mengurus keturunan dari pria yang sempat menyelamatkan Senko. Jadi, disinilah terungkap kalau pria yang dimimpikan Nakano memang leluhur Nakano, dan leluhur Nakano ini menyelamatkan Senko. Tapi seiring berjalannya waktu, leluhur Nakano ini memiliki aura hitam juga di tubuhnya, dan di kejadian itu Senko tidak bisa menyelamatkannya. Sejak saat itulah Senko terobsesi membalas kebaikan leluhur Nakano. Mendengar hal itu, Senko mengiyakan pernyataan Sora tentang rasa yang selama ini dialami. Tapi mau bagaimanapun Sora mencegah, Senko akan tetap mengurus Nakano. Meskipun itu bentuk keegoisannya. Senko tahu akan ada perpisahan antara manusia dan rubah suci. Maka dari itu Senko akan terus memanjakan Nakano sepuasnya. Apa yang diucapkan Senko berhasil menghilangkan awan hitam yang ada di dunia lain, dan itu berpengaruh juga kepada dunia manusia. Hujan kini reda. Di sini terlihat Nakano yang basah kuyup dan putus asa karena tidak berhasil menemukan Senko. Dengan tubuh yang lunglai, Nakano melangkah. Di sana dia melihat Sakura mekar. Nakano pun kembali teringat tentang rencananya dengan Senko yang akan melihat Sakura mekar. Saat Nakano menyesali apa yang terjadi, Nakano melihat Senko yang berjalan. Nakano pada saat itu hanya terdiam. Dia percaya tidak percaya berhasil menemukan Senko. Senko yang melihat Nakano tentu saja terkejut melihat penampilannya seperti ini. Senko pun mengeringkan Nakano yang basah kuyup. Selama Senko mengeringkannya, Nakano menanyakan alasan Senko pergi dari tempat tinggalnya dan tidak mengangkat telepon. Senko tentu saja menjawab kalau dia pergi ke dunia rubah sebentar untuk membawa beberapa bahan masakan. Selain itu, Senko membawa bunga sakura mekar, tapi ini khusus karena bunga sakura ini hanya bisa dinikmati oleh mereka saja yang kenal dengan Senko. Jadi, Nakano tidak usah khawatir bersama Senko menikmati sakura di luar seperti ini. Nakano sangat senang bisa menikmati bunga sakura dengan Senko. Selain itu, Senko menyiapkan berbagai macam makanan dan tentunya ada sake. Di sana Nakano juga menanyakan tentang kenangannya dengan Senko di hutan kuil. Nakano menjelaskan semua kalau dia sudah ingat. Nakano berterima kasih kepada Senko karena sudah diawasi sejak dulu. Senko hanya tersenyum. Dia meminta Nakano jangan berterima kasih lagi, karena apa yang dilakukan Senko adalah hal yang disukainya. Senko pun menarik Nakano untuk berbaring di pangkuannya. Mereka harus benar-benar memanfaatkan momen ini, karena besok Nakano kembali kerja kan? Mengingat hal itu, Nakano pun melepaskan semua penatnya dengan seketika. Dia akan menikmati suasana ini sebaik mungkin. Tapi sepertinya ketenangan di antara mereka berakhir dengan cepat, karena tidak lama dari itu Shiro dan Koenji datang yang membuat suasana jadi ceria. Untungnya, Nakano sudah sangat bersyukur dengan momen yang mereka miliki. Kebersamaan dan kehangatan di antara mereka sangat langka dia dapatkan. Maka dari itu Nakano pun meminta Senko untuk selalu bersama, dimanapun dan kapanpun. Selesai nih anime Senko-sannya. Lebih indah sih menurutku endingnya. Berbeda sama Kobayashi yang agak aneh ketika naga perempuan melamar manusia perempuan juga. Agak gimana gitu ya? Kurang normal. Kalau ini normal banget. Makasih buat kalian yang setia sampai part ini. Sampai jumpa di judul baru lainnya. Jamatane, arigato gozaimasu.